Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Joni Rockset. Bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, saya selalu doakan semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan dalam berbagai urusan. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, yaitu Sekayu Musi Banyu Asin, karena di episode kali ini juga masih di perjalanan yang sama di Provinsi Sumatera Selatan. Hanya saja kali ini saya akan terfokus kepada ikon dari kota Palembang, bahkan mungkin ikonnya dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ampera. Jadi kurang lebih selama 5 hari sejak kedatangan kami di Sumatera Selatan, yaitu tanggal 5 Oktober hingga 10 Oktober, kami berhasil mengejar target di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Banyu Asin. Keesokan harinya kami berpisah lagi. Saya mengejar target di salah satu kabupaten yang justru sangat kental sekali dengan cerita tentang buaya. Bahkan di kabupaten ini ada salah satu kecamatan yang warganya sangat percaya sekali bahwa leluhur mereka itu berasal dari buaya. Namanya Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kalau tidak salah sekitar tanggal 9 Oktober atau tanggal 10 kalau tidak salah, pagi sekali saya langsung menuju ke Kabupaten Ogan Ilir yang letaknya memang tidak berada jauh juga dari kota Palembang, paling hanya sekitar 1 jam atau 1 jam setengah kalau tidak salah. Dan di sana saya berhasil mengunjungi atau mengejar target cukup banyak, yaitu sekitar 7 atau 8 kecamatan kalau nggak salah. Di antaranya ada Kecamatan Indralaya, baik Kecamatan Indralayanya sendiri, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, juga ke Kecamatan Muara Kuang, Tanjung Batu, dan Tanjung Raja. Nah, dari kecamatan-kecamatan tadi itu saya lupa kala itu saya mengunjungi kecamatan apa, tapi yang pasti waktu itu saya sempat menemukan salah satu kantor kecamatan yang cukup jauh, dan di belakang kantor kecamatan tersebut langsung berbatasan dengan hutan karena kala itu ketika saya selesai bekerja, saya ingat betul ketika saya keluar dari bangunan kantor kecamatan tersebut untuk melihat-lihat, saya lihat ke area belakang itu sudah hutan dan saya mendapati banyak rak di sana. Jadi cukup unik hitungannya kantor tersebut adalah kantor kecamatan, tapi lokasinya langsung berbatasan dengan hutan seperti itu. Nah, sekarang bayangin saja bagaimana kalau kantor desanya. Tapi justru pengalaman-pengalaman seperti itulah yang sampai detik ini saya sendiri masih mengingatnya dengan baik, sebagai pembelajaran untuk diri saya pribadi terutama. And it is sweet to remember, meskipun dipenuhi oleh cerita-cerita yang kurang mengenakan bisa dibilang. Masih di Kabupaten Ogan Ilir juga, kala itu saya banyak menemukan di rumah-rumah penduduk Ogan Ilir itu nggak banyak beberapa mungkin menemukan motor-motor tua
Perang Dunia Kedua buatan Inggris dan Jerman rata-rata terbaring begitu saja dalam keadaan rusak gitu di halaman-halaman rumah penduduk di sekitar ogan ini, dan itu biasanya diburu ya oleh para bikers yang mencintai motor tua biasanya. Jadi di Kabupaten Ogan Ilir ini ada salah satu kecamatan juga ya yang tadi saya bilang bahwa penduduknya yakin bahwa mereka itu adalah keturunan dari buaya. Maka tidak heran gitu kalau penduduk dari kecamatan sekitar sana itu banyak yang menjadi pawang buaya. Bahkan rumor mengatakan bahwa orang yang berasal dari kecamatan tersebut mampu menyelam di Sungai Musi dalam jangka waktu yang lama, karena biasanya fisik orang itu berubah menjadi buaya ketika memasuki sungai atau rawa-rawa. Wallahu alam, tapi yang pasti cerita-cerita seperti itu yang saya dengar selama hilir mudik di Kabupaten Ogan Ilir. Dan tentunya saya juga menikmati salah satu kuliner khas ya yang sering dijual di jalanan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu es kacang merah ya. Dan itu pertama kalinya saya menemukan makanan tersebut, es kacang merah itu ya di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan rasanya cukup lumayan enak. Selesai dengan target kerjaan di Kabupaten Ogan Ilir, saya pun waktu itu kembali ke Palembang ya, kembali ke hotel guna beristirahat. Keesokan harinya lagi-lagi saya bersama rekan kerja kala itu harus mengejar satu target lagi di salah satu kabupaten ya yang dulu memiliki predikat agak cukup rawan ya mungkin, yaitu Kabupaten Oku Timur, Ogan Komering Ulu Timur. Dan target kami pun termasuk kecamatan terjauh ya kala itu, karena lokasi kecamatannya hampir berbatasan dengan Provinsi Lampung di ujung. Dan kata orang-orang di sana, di Palembang, termasuk driver yang mengantar saya waktu itu dari kantor cabang Palembang, bahwa kawasan tersebut lumayan cukup rawan dengan begal atau bajingan lah. Tapi mungkin dulu ya saya juga tidak memiliki keyakinan, tapi yang pasti berdasarkan obrolan yang saya dengar seperti itu. Sehingga driver kami waktu itu pun yang terbilang orang Palembang asli tidak cukup berani untuk melakukan perjalanan di malam hari memasuki Kabupaten Oku Timur tersebut. Dan inilah perjalanan yang cukup lama yang saya tempuh gitu, karena dari Palembang menuju Kecamatan Belitang Jaya ya kalau nggak salah ya, nama kecamatannya Belitang Jaya itu sekitar 5 jam lebih lah kalau nggak salah, sekitar 5 jaman. Dan kala itu saya ingat betul bahwa hampir sekitar 3 jam atau 4 jam perjalanan itu saya melewati jalan tanah membelah hutan sawit ya kala itu. Bahkan kecepatan kami pun waktu itu cukup tinggi karena sang driver takut kita kemalaman lah istilahnya. Dan kalau tidak salah kala itu kami berangkat dari Palembang itu sekitar pukul 8 pagi ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu
kami mengejar 2 kecamatan ya, satu Belitang Jaya dan satunya lagi Semendawai Timur. Dan itu dua-duanya hampir terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Jadi rutinnya kala itu dari Palembang saya langsung menuju ke Belitang Jaya, sehingga sepulang dari Belitang Jaya saya menuju ke Kecamatan Semendawai Timur, akhirnya pulang ke Palembang. Nah itu kala itu karena driver kami itu sudah tahu kondisi jalanan seperti apa, hal yang dia fokuskan kala itu adalah jangan sampai kita kemalaman di jalan. Itu yang menjadi kekhawatiran driver kami kala itu. Padahal driver kami tersebut orang Palembang asli ya, bisa dibilang. Tapi entah kenapa untuk ukuran orang Palembang asli pun masih merasa ketakutan ya, apalagi kami ya ikut-ikut aja lah Bandung. Dan benar waktu itu kita melewati hutan sawit itu hampir 2-3 jam di perjalanannya, sampai akhirnya kami tiba di Kecamatan Belitang Jaya itu sekitar habis duhur lah, pukul 1-2an lah kalau nggak salah. Di depan kantor kecamatan pun jalan masih tanah merah ya, dan kami pun bergerak cepat waktu itu, nggak terlalu banyak ya karena kebetulan saya berdua dengan teman saya, jadi otomatis saya bisa lebih cepat lah untuk bekerja. Ya hanya kisaran setengah jam lebih gitu kami sudah beres di kecamatan tersebut. Setelah makan siang, karena kebetulan waktu itu Pak Camatnya ada juga dan menjamu kami, jadi setelah makan siang tanpa berlama-lama lagi kami langsung menuju ke Kecamatan Semendawai Timur dan tiba sekitar pukul asar ya, sekitar asar lah. Dan di Kecamatan Semendawai ini kami pun tidak mau berlama-lama lagi, langsung bekerja cukup cepat dan tanpa banyak berkoordinasi lebih jauh lagi dengan orang kecamatannya. Kami langsung pamit karena takut hari keburu malam. Jalan yang kami lalui rata-rata hutan-hutan karet, hutan sawit, diselingi kadang ada aspal, ada jalan merah gitu. Jadi memang perjalanan di Oku Timur itu cukup memacu adrenalin juga karena jalanannya cukup sepi gitu. Belum lagi omongan-omongan orang tentang Kabupaten Oku Timur ya, sehingga kala itu kami cukup khawatir. Dan alhamdulillah kala itu kami bisa sampai di salah satu, istilahnya jalannya agak ramai ya, pukul 9 malaman kami sudah tiba di salah satu pusat keramaian. Saya lupa waktu itu tempatnya di mana gitu. Tapi yang pasti karena sang driver pun kecapean, kami pun mencari penginapan di sekitar sana dan kami menemukan juga penginapan di sana. Ya penginapan inilah bisa dibilang penginapan hotel mati gitu, harganya cukup murah ya, nggak apa-apa lah, yang penting bisa tidur gitu. Kala itu kami beristirahat dulu, jadi setelah beristirahat nginep, keesokan paginya kami pun langsung pulang menuju Palembang. Jadi kurang lebih sekitar seminggu kala itu kami berada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ada sekitar 4 kabupaten yang berhasil kami kunjungi ya, diantaranya ada Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ya, atau Oku Timur. Setelah cukup capek mengejar target di 4 kabupaten dengan cara roadshow seperti itu, di beberapa hari terakhir kami hanya fokus di kota Palembang saja. Dan baru kali itu ya saya menyempatkan diri untuk jalan-jalan di Jembatan Ampera ya, dan di beberapa titik keramaian di kota Palembang. Jadi waktu itu setelah saya di hotel, sore harinya selepas maghrib, saya diajak oleh
kawan-kawan yang berasal dari Palembang untuk main-main lah ya di sekitar Jembatan Ampera di malam hari. Jadi istilahnya menikmati Jembatan Ampera di malam hari. Kala itu kami nongkrong-nongkrong di sekitar Jembatan Ampera gitu, dan sempat jalan-jalan juga lah ya di sekitar sana, sekalian makan malam di salah satu tempat makan lah, restoran lah yang waktu itu sebenarnya apa ya, kalau dibilang makanannya biasa aja sih sebenarnya, cuma karena waktu itu kami memilih di tempat itu karena istilahnya sudut pandang dari si restoran tersebut sangat bagus ya untuk melihat Jembatan Ampera dan bisa dikatakan ya restoran di sekitar Jembatan Ampera itu harganya cukup mahal ya kalau saya kategorikan. Makanya ini sekedar tips saja buat teman-teman yang berkunjung ke sana, karena waktu itu mengeluarkan uang yang lumayan cukup banyak ya, padahal makanan yang kami nikmati pun biasa saja lah gitu istilahnya. Jadi mungkin yang menjadi nilai jualnya adalah karena lokasinya yang strategis untuk menikmati pemandangan Jembatan Ampera. Cukup lama kami berjalan-jalan di sekitar Jembatan Ampera sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk nggak nongkrong lagi di restoran tersebut. Kami memilih untuk nongkrong di tepian Sungai Musi gitu ya, jadi jembatan di bawah itu di sekitar bawah Jembatan Ampera. Kami nongkrong di sana, menghabiskan waktu sambil ngopi-ngopi ringan ya. Jembatan ini merupakan hadiah ya dari Presiden Soekarno kala itu untuk masyarakat Palembang. Dulu itu jembatan ini dinamakan Jembatan Bung Karno ya, dan jembatan ini pernah menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan ini membentang ya melewati Sungai Musi dan membelah dua wilayah kota Palembang, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Dan kecanggihan dari jembatan ini dulu itu, jadi si jembatan ini bisa terbelah begitu ya, ketika ada kapal yang lewat itu bisa membuka terbelah gini gitu. Namun karena mungkin udah lama, jadi sekarang sudah tidak difungsikan ya. Jadi selama kurang lebih 3 hari sebelum kepulangan itu, jadi di hari-hari terakhir sebelum kepulangan kami ke Jakarta itu, kita hanya di kota Palembang saja, dan saya pun tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di Palembang, hanya di Jembatan Ampera dan sekitarnya saja, seputar wisata sejarah saja. Ya mungkin salah satunya adalah Benteng Kuto Besar ya, yang memang masih letaknya tidak jauh juga dari Sungai Musi gitu. Dan saya sempat mengunjungi ke Benteng Kuto Besar tersebut. Kesan-kesan bagi saya tentang kota Palembang itu, awalnya saya cukup kaget ya melihat keadaan Palembang untuk pertama kalinya, karena saya tidak berpikir bahwa Palembang itu metropolitan ya. Awalnya saya hanya berpikir bahwa kota Palembang itu ya biasa saja, tapi ternyata setelah menginjakan kaki di kota Palembang, kita bisa melihat hiruk-pikuk suasana kota yang cukup ramai, penuh kemacetan juga, serta udara yang cukup panas. Namun satu hal tentang Palembang yang selalu saya ingat, yaitu salah satu kulinernya ya, yaitu pempek, yang sampai detik ini pun saya sangat suka sekali. Dan hampir di setiap hari selama penugasan ini, saya pasti menyempatkan diri untuk makan pempek ya. Seperti perkataan yang sering diungkapkan oleh rekan kami yang
berasal dari Palembang, bahwa katanya kalau bagi mereka itu Mas Adam, kami ini sehari saja tak makan cukup, pusing kepala kami katanya. Tapi memang benar, setelah saya cukup lama di Palembang, hampir setiap hari saya pasti menyempatkan diri untuk makan pempek. Dan bahkan sampai sekarang, ketika ada teman atau rekan kerja yang berdinas ke Palembang gitu, kalau saya selalu minta nitip ya untuk dibelikan pempek asli dari sana. Karena entah kenapa ya, saat saya membeli pempek di sini gitu ya, rata-rata di Pulau Jawa ya, di Jakarta atau di mana, sangat jarang sekali saya bisa menemukan rasa pempek yang sama seperti yang saya rasakan di Sumatera Selatan. Di perjalanan ini masih sama ya dengan beberapa episode sebelumnya, dimana kala itu saya tidak mendokumentasikan perjalanan ini dengan cukup baik, karena ya saya masih memiliki handphone polifonik ya, handphone jadul zaman dulu. Jadi dokumentasi yang saya miliki ya apa adanya, bahkan cenderung sedikit ya, dan gambarnya pun tidak terlalu bagus karena resolusinya yang rendah. Akhirnya setelah selesai dengan urusan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 14 Oktober kami pun pulang ya ke Jakarta. Jadi mungkin ceritanya cukup di sini saja, dan memang tidak cukup banyak juga rekomendasi yang bisa saya berikan mengenai tempat wisata di Sumatera Selatan ini. Namun sekali lagi, mudah-mudahan semua itu tidak mengurangi niat saya untuk selalu berbagi dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa berguna juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa ya yang belum bergabung langsung saja di subscribe, di like, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar, atau kalaupun mau di share silahkan saja di share video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.